yang menjelaskan, menguatkan tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Bahwa makhluk ini kelak akan dibangkitkan kembali. Dalilnya bukan sekedar dari Al-Quranul Karim, dari hadis. Kalau Quran dan hadis ya jelas. Tapi juga dalil akal. Juga dalil realita dari kejadian-kejadian yang pernah atau sedang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Rinciannya akan kita terangkan nanti. Yang jelas beriman kepada hari kiamat, hancurnya alam jagat raya, nanti akan dibangkitkannya kembali makhluk-makhluk yang pernah hidup di muka bumi, baik para malaikat, manusia, jin, bahkan binatang. Nanti hancurnya alam jagat raya juga menghancurkan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Dan semuanya itu nanti akan dihidupkan lagi. Para malaikat dihidupkan lagi. Manusia dihidupkan lagi. Jin dihidupkan lagi. Binatang-binatang juga dihidupkan lagi. Semuanya itu diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Bahkan Al-Quran dari awal sampai akhir dipenuhi oleh penjelasan tentang hari kiamat. Dalam surah Al-Fatihah saja, Maliki Yaumiddin, itu sudah berbicara tentang hari kiamat. Masuk ke Al-Baqarah awal-awal, sudah berbicara tentang hari kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun, itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan sampai akhir dari surat dalam Al-Quran, berbicara tentang hari kiamat. Dan Al-Quran mengungkapkan berbagai macam jenis ungkapan tentang hari kiamat. Ada yang menjelaskan tentang kiamat dalam bentuk berita. Ada yang dalam bentuk permisalan atau ilustrasi atau gambaran. Ada yang dalam bentuk membantah, mengingkari orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Itu Quran, juga sunnah Nabi SAW yang sahihah. Bahkan akal pun nanti pasti akan menerima, bahkan meyakini. Akal mengharuskan hati seluruh manusia untuk mengimani adanya hari kiamat. Dalil-dalil akal nanti akan kita terangkan. Nah, yang jelas Al-Quran beserta seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, dan Injil. Juga seluruh para nabi. Mereka tidak datang dengan membawa keterangan yang tidak masuk akal. Tidak, mereka hanya membawa keterangan yang membuat akal ini terheran-heran. Terheran bukan berarti tidak percaya. Akal ini menerima, tapi dengan penerimaan disertai dengan perasaan takjub yang luar biasa. Nah, kita akan memulai pembahasan ini dari dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Dalil yang paling agung, yang paling kuat tentang adanya hari kiamat tentu saja dalil yang berupa informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang beriman kepada Allah, membenarkan percaya kepada para utusan yang Allah telah mengutus mereka kepada kita. Siapa juga yang beriman kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada kita, maka pasti orang tersebut, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, pasti akan mengimani seluruh informasi yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya, yang datang di dalam kitabnya. Dan salah satu isi dari informasi dari Allah, Rasulnya, dan kitabnya adalah tentang adanya hari kiamat. Baik mulai dari hancurnya alam jagat raya, bahkan sebelum itu yang kita pernah bahas.
yaitu tanda-tanda besar dari hari kiamat. Mengimani adanya tanda kiamat termasuk bagian dari iman kepada hari kiamat. Setelah itu adanya alam mahsyar. Adanya dibangkitkannya kembali seluruh makhluk yang pernah hidup. Adanya mizan, adanya dibagikannya kitab-kitab catatan amal, ada hisab, ada nyebrang sirat, sampai berakhir di surga atau di neraka. Semuanya itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan oleh Rasulnya SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kitabnya, maka pasti dia akan mengimani adanya hari kiamat. Karena hari kiamat itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Di dalam menerangkan tentang adanya hari kiamat, Allah mengungkapkan dengan ungkapan yang bervariasi. Di antaranya, dalam sebagian ayat Allah menginformasikan kepada kita tentang pastinya adanya hari kiamat dengan penekanan yang menggunakan huruf taukid. Huruf taukid itu huruf yang menekankan, menegaskan, memastikan. Yaitu huruf taukid itu inna dan juga huruf lam taukid. Inna itu bahasa kita sesungguhnya. Makanya disebut huruf taukid karena sesungguhnya itu artinya menyatakan kesungguh-sungguhan. Benar, pasti gitu. Juga lam taukid. Seperti dalam Al-Quran surah Thaha ayat 15 Allah menyatakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya, ini sesungguhnya. Berarti sungguh-sungguh, benar-benar pasti. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Pasti terjadi. Bahkan dalam surah Al-Hijr ayat 85, takkid atau huruf taukidnya itu ada dua, inna dan juga lam taukid. Allah menyatakan, kata Allah, inna sa'ata la'atiyatun fasfahil safhal jamil. Inna sesungguhnya, as-sa'ata hari kiamat la'atiyatun. Ada huruf la di sini juga lam taukid. Dibacanya pendek, tidak boleh dibaca panjang. La'atiyatun. Kalau dibaca panjang jadi tidak. Jadi sebaliknya. Inna sa'ata la'atiyatun. Wah, bahaya ini. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan datang. Kalau la-nya panjang. Makanya jangan dipanjangkan di sini, hati-hati. Maknanya bisa terbalik. Harusnya kiamat pasti datang karena dibacanya panjang la'atiyatun jadi tidak datang. Dan nanti bisa bermakna mengingkari adanya hari kiamat. Jadi bahaya. Salah baca, salah arti, bahkan bukan hanya salah arti, artinya menjadi bertolak belakang dengan maksud yang sebenarnya. Inna sa'ata sesungguhnya hari kiamat la'atiyatun. La-nya pendek. Pasti benar-benar datang. Ya. Di dalam surah Al-An'am 134 Allah Azza wa Jalla menyatakan innama tu'adun la'atin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian yaitu kiamat. La'atin pasti akan datang. Pasti akan terjadi. Juga dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-7 Allah menyatakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan kepada kalian yaitu hari kiamat lawaqi' adalah pendek juga, la taukid. Ada inna. Di dalam kalimat awalnya ada la taukid, lawaqi', pasti benar-benar terjadi. Ini ungkapan yang pertama yang menunjukkan kiamat itu pasti datang. Yaitu dengan memakai huruf taukid.
Kedua, ada juga ungkapan lain yang semakna dengan taukid, yaitu diawali oleh sumpah. Kalau sumpah ya hanya menyebut nama Allah, demi Allah. Kalau kalimat diawali oleh sumpah, sumpah ini bermakna taukid. Menekankan, menegaskan, memastikan bahwa apa yang diterangkan setelah sumpah ini pasti benar dan pasti terjadi. Termasuk akan adanya hari kiamat. Oleh Allah diawali oleh sumpah. Seperti yang terterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat tersebut, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kata Allah, demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Sumpahnya dengan menyebut nama Allah dan menyebut keesaan Allah dalam hal ibadah. Lalu setelah itu ada huruf lam taukid. La yajma'annakum. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Kapan? Ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamat. Dikumpulkan. La raiba fih, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. 3 tuh taukidnya itu dalam ayat ini. Taukid itu maknanya penekanan, penegasan, memastikan. Ada 3 hal yang memastikan datangnya hari kiamat. Pertama, diawali oleh sumpah. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Ini yang pertama. Kedua, adanya huruf lam. La yajma'annakum. Lamnya ini dipasangkan, digabungkan dengan huruf nun. Nunnya nun taukid lagi. Disebut nun taukid tsaqilah. Berat. Penekanannya berat. La yajma'annakum. Tadinya yajma'u. Masuk huruf lam. La yajma'u. Lamnya lam taukid. Masuk huruf nun di akhirnya disebut nun taukid tsaqilah. La yajma'annakum. Ini penegasan yang kedua. Gabungan antara 2 huruf taukid. Lam dan nun. Yang ketiga adanya kalimah taukid juga. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam kejadian hari kiamat itu. Dalam hal kiamat tidak ada keraguan sama sekali. Juga di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat mulai dari ayat 1 sampai 6. Untuk menjelaskan tentang kiamat, Allah telah menyebut atau bersumpah dengan beberapa sumpah. Dari Az-Zariyat, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا. Demi angin yang menerbangkan segala sesuatu. Falhamilati wiqara. Dan demi awan-awan yang membawa air. Air yang kemudian menjadi hujan. Faljariyati yusra. Demi para malaikat yang memberjalankan awan-awan tersebut ke tempat yang Allah kehendaki. Fal muqassimati amro. Dan demi para malaikat yang membagi-bagikan urusan. 4, sumpah. Innama tu'aduna la sadiq. Wa innad dina lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian ini pasti benar, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Sumpah dengan menyebut beberapa makhluk dahsyat besar. Kalau Allah yang bersumpah, boleh bersumpah dengan menyebut beberapa makhluk yang besar. Wassama'i umpamanya.
wasyamsi wallaili wannahari, dan sumpah Allah itu bukan berarti pengagungan kepada makhluk yang disebut, tapi menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu sangat besar dalam pandangan manusia. Kalau kita sebagai manusia bersumpah, maknanya adalah mengagungkan yang kita sebut dalam sumpah kita. Makanya tidak boleh bersumpah selain menyebut nama Allah. Demi Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut demi waktu, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi Ka'bah. Nggak boleh. Karena di dalamnya terkandung peribadatan kepada yang disebut dalam sumpah itu dalam bentuk mengagungkan. Maka tidak boleh bersumpah selain dengan menyebut nama Allah. Kalau kita, adapun Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Nah, di dalam Al-Quran surah At-Tur, Allah pun menjelaskan Wat-Tur, demi gunung Tur, Tur Sina. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang dituliskan. Maksudnya Al-Quran. Fi raqil mansyur. Terus wal baitil ma'mur was saqafil marfu wal bahril masjur. Inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Setelah bersumpah dengan menyebut beberapa makhluk besar tadi, lalu Allah menyatakan sesungguhnya azab Rabbmu di akhirat itu pasti terjadi, malahu min dafi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya atau mencegahnya. Itu tentang kiamat juga. Itulah ungkapan bentuk kedua yang menjelaskan tentang pasti terjadinya hari kiamat. Ketiga, di dalam beberapa ayat, Allah menyuruh Rasulnya untuk bersumpah bahwa kiamat ini pasti terjadi. Selain Allah bersumpah, juga Allah menyuruh Rasulnya untuk bersumpah tentang akan terjadinya kiamat. Dan ini dilakukan dalam rangka membantah, mengingkari orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Saba ayat yang ketiga. Allah menyatakan, wa qala alladhina kafaru. Telah berkata orang-orang yang kafir. Kata orang kafir, la ta'tina sa'atu. Bahwa hari kiamat itu tidak akan mendatangi kita. Itu orang-orang kafir. Qul, jawab oleh Muhammad, katakan oleh Muhammad, bantah oleh Muhammad, bala, ya. Kiamat itu pasti datang, warabbi, demi Rabbku. Nabi SAW disuruh bersumpah dengan menyebut nama Allah, warabbi, demi Rabbku, la ta'tiyannakum. Ada huruf la, lam taukid, bersambung dengan huruf nun taukid sakilah, la ta'tiyannakum. Tadinya ta'ti. Lalu masuk huruf lam, la ta'ti. Lalu masuk huruf nun taukid sakilah di akhirnya, la ta'tiyanna. Kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad, bala, ya. Wa Rabbi, demi Rabbku, la ta'tiyannakum. Kiamat ini pasti akan mendatangi kalian. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dijelaskan dalam surah Yunus ayat 53. Allah menyatakan, wa yastambi'unaka ahaqqun huwa, qul wa Rabbi innahu lahaq. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, benarkah hari kiamat itu? Qul, katakan oleh Muhammad, jawab, bantah, wa Rabbi, ya, demi Rabbku, innahu lahaqqun, bahwa kiamat ini benar-benar terjadi. Bukan sekedar mitos, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita fiktif, bukan sekedar
dongeng purbakala, bukan, tapi lahaqqun. Innahu lahaqqun. Ada inna, ada la. Innahu sesungguhnya kiamat itu lahaqqun, benar-benar benar. Pasti benarnya, ya. Juga diterangkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7 Allah menyatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Mereka itu nanti tidak akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Itu keyakinan orang-orang kafir. Qul, jawab olehmu hai Muhammad. Bantah olehmu, bala, ya. Wa rabbi, demi Rabbku, demi Allah. Latub'atsunna, kalian benar-benar pasti akan dibangkitkan. Ada huruf la, bercampur, bergabung, bersanding dengan huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. Latub'atsunna. Tsumma latunabba'unna, kemudian akan diberitahukan kepada kalian. Pasti. Bima amiltum, tentang apa-apa yang telah kalian amalkan. Ini cara ketiga Allah memberitahukan tentang pastinya kiamat itu terjadi. Keempat, kadang Allah memberitahukan, memastikan datangnya hari kiamat itu dengan cara mencela orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Mencela orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 45. Allah menyatakan, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh rugi. Pasti rugi. Ada huruf qad. Qad ini artinya sungguh-sungguh, termasuk huruf taukid juga. Qad khasiral ladzina, telah rugi. Siapa? Alladzina kadzabu biliqa'illah. Orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak memperoleh petunjuk. Ada dua celaan dalam ayat ini, dalam kalimat ini, terhadap orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yaitu pertama, dipastikan rugi karena akan memperoleh azab. Kedua, mereka itu sesat karena tidak memperoleh petunjuk. Wa ma kanu muhtadin. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tercelanya orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kedua, dalam surah Asy-Syura ayat 18 Allah menyatakan, ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah lafi dhalalim ba'id. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendebat kamu tentang hari kiamat, mereka tidak yakin akan adanya hari kiamat. Mendebat kita, mendebat kalian, mendebat kaum muslimin, mendebat para nabi tentang hari kiamat. Apa kata Allah? Mereka itu lafi dhalalim ba'id, berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Sesatnya itu bukan dekat loh, tapi jauh banget, sehingga susah dan sangat rumit untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itu berupa celaan. Sesat tuh mereka yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat dan mendebat kalian dalam hal itu. Juga diterangkan dalam surah An-Naml ayat 66. Allah menyatakan, balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Celaannya itu ada 3 dalam ayat ini. Kata Allah, bahkan ilmu mereka itu tidak akan sampai menyentuh akhirat. Mereka benar-benar berada dalam keraguan-raguan tentang hari kiamat. Bahkan mereka buta tentang adanya hari kiamat.
Oleh Allah disebut dengan 3 sebutan yang bernada celaan kepada orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Pertama, akalnya, ilmunya tidak sampai. Yang kedua, mereka ragu. Yang ketiga, mereka buta. Buta tentang hari kiamat. Mata hati mereka yang buta, bukan mata kepala. Mata kepala bisa lihat ini dan lihat itu. Terutama lihat keburukan. Tapi lihat kebenaran mereka itu buta. Telinganya tuli. Bibir mulutnya bisu. Dari kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka itu buta, tuli, bisu. Mereka itu tuli, buta, tuli, bisu dan buta. Mereka itu tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Dan ini semuanya menunjukkan celaan kepada mereka yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Itu cara yang keempat. Kelima. Sebaliknya dari hal yang barusan. Dari poin keempat. Kalau poin keempat mencela orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, poin kelima mah memuji orang-orang mukmin yang meyakini adanya hari kiamat. Dipuji, disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Quran surah Ali Imran mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah berfirman, warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Ilmunya itu tertancap kuat dalam dada. Ini pujian apa celaan? Pujian. Mereka berkata, kami beriman kepada semua ayat. Semua ayat itu berasal dari Rabb kami. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Lalu mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Allah, sesungguhnya engkau pasti mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya hari apa? Hari kiamat. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Nah, ulul albab, orang-orang yang mendalam ilmunya tertancap kuat di dalam dadanya, mereka salah satu isi doanya, ya Allah, sungguhnya engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini celaan apa pujian? Pujian Allah kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib.
Yang gaib itu semua rukun iman itu gaib. Kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan juga takdir. Semua itu gaib. Beriman kepada rukun iman. Itu salah satu penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala. Mereka juga orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, ya Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kepada hari akhirat mereka yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Ini pujian kepada orang yang bertakwa. Salah satu karakter atau sifat orang bertakwa yang berbahagia ini adalah beriman kepada adanya hari akhirat. Juga diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 177. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Kan adik-adik kan. Kesana dulu sayang ya. Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah kebaikan kamu memalingkan wajahmu, mengarahkan wajahmu ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan juga kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Ini termasuk ayat-ayat yang berisi pujian kepada orang-orang beriman yang meyakini tentang akan adanya hari kiamat. Inilah ungkapan yang kelima. Ungkapan yang keenam di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Sekalian yang ketujuh, ke-8, ke-9, dan seterusnya akan kita jelaskan di hari Selasa sebulan kemudian. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ini khatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa. Demikian telah kita simak pemaparan materi tentang tanda atau dalil-dalil adanya hari kiamat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Bagi antum yang akan bertanya di sesi tanya jawab, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Yati. Baik, Ibu Yati. Silakan Ibu Yati pertanyaannya. Ini Ustaz, hari kiamat itu kan katanya hari Jumat. Ya. Jadi kita itu harus benar-benar beribadah yang harus berlebih, berarti Ustaz kalau hari Jumat itu enggak kayak biasanya. Jadi seperti apa itu? Ya harus benar-benar beribadah itu Ustaz. Kalau hari Jumat itu kiat-kiatnya apa aja Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yati di Melongreen, barakallahu fiik. Benar bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Akan tapi tidak diterangkan Jumat kapan,
tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kita tidak ada penjelasan tentang hal itu. Tapi ya hari Jumat. Apakah ini berarti di dalam hari Jumat kita harus melakukan ibadah yang berlebih dibanding hari-hari lain sebagai persiapan menghadapi hari kiamat? Taib, ya. Pertama, persiapan menghadapi hari kiamat harus dilakukan setiap hari. Tidak hanya hari Jumat. Setiap hari ibadah kita harus sebaik yang kita bisa. Semampu yang kita bisa lakukan. Persiapan menghadapi walaupun kiamat masih jauh, tapi kematian itu yang paling penting. Kematian tidak harus hari Jumat ketika menimpa kita. Kalau Allah mentakdirkan kita mati hari Jumat, ya alhamdulillah. Itu pertanda husnul khatimah, ya. Karena Nabi SAW menyatakan siapa orang yang mati malam Jumat, man mata lailatul Jum'ah atau yaumal Jum'ah, waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tapi apakah kita pasti meninggal hari Jumat? Ya belum pasti. Bisa hari apa saja, jam berapa saja, siang ataupun malam. Jadi walaupun kita tidak mengalami kiamat besar, tapi kiamat kecil yang berupa kematian kita itu pasti dan itu bisa kapan saja. Makanya kita tidak harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, tapi yang harus adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Yang bisa kapan saja, bahkan dalam kondisi mendadak, ya. Nah, kalau pas masuk hari Jumat, adakah ibadah khusus yang disyariatkan? Iya. Banyak-banyak bersolawat sejak malam Jumat sampai hari Jumat. Terus membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumatnya, hari Jumatnya, dan para ulama ahli hadis menjelaskan itu hadis sahih. Ada orang yang menyatakan hadis ini dhaif. Siapa orang ini? Bukan ahli hadis, ustaz. Ketika saya baca argumentasinya menggelikan, menunjukkan tidak faham terhadap mustalahul hadis. Kalau ada ulama-ulama sepakat menyatakan hadis itu sahih, lalu ada ustaz yang mendhaifkannya, jangan dilirik ustaz. Lihatlah penjelasan para ulama, mereka lebih faham. Ya, ustaz yang mendhaifkan hadis itu bahasa Arab juga nggak ngerti, nggak bisa. Dia hanya fahmul maqru semata-mata. Fahmul maqru itu memahami apa yang dibaca. Iya, baca kitab, iya, menerjemahkan kitab bisa. Tapi bicara nggak bisa. Listening atau istima nggak ngerti kalau orang Arab ngomong nggak paham. Berbicara bahasa Arab nggak bisa. Ya, terus menulis dalam bahasa Arab nggak bisa, bisanya cuma baca, faham itu. Lalu ijtihad mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh para ulama, jangan dilirik yang seperti itu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian nggak tahu tentang sahih ini suatu hadis, tanya ke ahli hadis. Kalau ahli hadis menyatakan hadis itu sahih, ada ustadz yang mendhaifkannya, jangan dilirik penjelasan ustadz. Argumentasinya menggelikan bagi orang yang faham mustalahul hadis, ya. Nggak perlu dibantah, akan manjang, ya. Biarkan saja, ya udah, itu ijtihad kalian sebagai ustadz biasa yang bukan mujtahid. Saya mah mengambil penjelasan para mujtahid, para ahli hadis, sudah begitu saja. Jangan dilirik, ya. Tersenyum saja sudah. Hadis tentang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat itu sahih berdasarkan penjelasan para ulama ahli hadis. Silakan amalkan, baca surah Al-Kahfi, ya. Dan itu sunnah. Orang yang mendhaifkan hadis tersebut bisa berkesimpulan menghususkan baca Al-Kahfi hari Jumat malam Jumat bisa bid'ah. Kesimpulannya bisa ke sana, ya. Maka jangan dilirik penjelasan ustaz tersebut. Liriklah penjelasan para ulama ahlu hadis tentang hal itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya.
Jadi amalan hari Jumat adalah pertama baca surah Al-Kahfi malam Jumatnya dan juga hari Jumatnya. Memperbanyak sholawat malam Jumatnya dan juga hari Jumatnya. Kemudian untuk laki-laki, ya, mandi dan sedini mungkin, secepat mungkin ke masjid. Lalu sholat Jumat, ya, khusyuk mendengarkan khutbah. Lalu ba'da sholat asar menjelang maghrib perbanyak berdoa. Karena satu saat yang makbul untuk didengar, diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu diantara beberapa ibadah khusus di malam Jumat dan hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Iqbal Ustaz. Ya, Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Dari keterangan yang Ustaz sampaikan tentang banyaknya keterangan-keterangan tentang hari kiamat, pertanyaannya Ustaz, kalau kita pelajari saat ini ataupun dari beberapa kajian disebutkan bahwasanya ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Apakah keterangan yang tadi Ustadz sampaikan itu sudah melingkupi juga tentang kiamat sugro? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iqbal, dokter gigi di Muhammad Toha. Barakallahu fiik. Dokter gigi senior itu. Iya, penjelasan yang saya ungkapkan tadi tentang hari kiamat kubra. Hari kiamat besar. Dan hari kiamat besar seperti yang sudah kita terangkan dimulai dari hancurnya alam jagat raya ini. Sampai terminal akhir dari perjalanan hidup manusia, surga atau neraka. Itu disebut dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat besar mencakup hancurnya alam jagat raya, dibangkitkannya kembali manusia, dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, dibagi buku catatan, menyeberang sirat sampai ke surga dan ke neraka. Itu semua hari kiamat. Dan itu yang disebut dengan al-qiyamatul kubra atau kiamat besar. Apa yang kita terangkan tadi semuanya tentang kiamat besar, bukan kiamat kecil. Bukan al-qiyamatus sughra. Adapun al-qiyamatus sughra atau kiamat kecil, itu adalah kematian. Kematian bagi setiap orang adalah kiamat bagi orang tersebut. Maksudnya adalah kiamat kecil. Oleh karena itulah maka kiamat kecil maknanya kematian. Dan itu hanya berlaku per individu. Seseorang meninggal kiamat bagi dia tapi belum kiamat bagi orang lain yang masih hidup. Kadang-kadang kematian seseorang kebahagiaan orang lain. Ada enggak? Ya ada, orang dengki. Yang didengkinya mati, ya yang mendengkinya bahagia. Seorang mukmin mungkin enggak, boleh enggak bahagia dengan kematian seseorang? Ya mungkin. Dan harus, yaitu kalau ada orang yang sangat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Baik dia orang kafir, orang musyrik. Ataupun sesama orang muslim tetapi yang menyebarkan kebidahannya. Menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar. Kemudian mati. Ya, kita berbahagia. Ketika mati bukan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi mengungkapkan doa seperti yang dikemukakan oleh para ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika kematian orang Syiah di zamannya yang menyebarkan akidah sesat Syiahnya kepada manusia, maka para ulama menyatakan arahallahul muslimina minhu. Allah telah membuat kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Dari kesesatan orang tersebut. Nah, ya bisa. Kalau orang tersebut memang merusak Islam dan kaum muslimin, ya.
Tapi kalau orang tersebut orang muslim, walaupun orang muslim yang berdosa besar, akan tetapi tidak jahat kepada Islam dan kaum muslimin, maka kita istirja. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita memintakan ampunan, rahmat kepada orang tersebut. Sekalipun orang tersebut orang muslim yang fasik, yang zalim, yang berdosa besar, akan tetapi tidak melakukan kejahatan kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ustadz atas jawabannya, dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Kami sekali lagi undang kepada para pendengar yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Dari hamba Allah di Bengkulu mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya ketika sholat pandangan kita tidak ke tempat sujud? Baik, ya kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya silakan. Halo. Masya Allah. Ya sudah terputus. Ya silakan dicoba lagi di line telepon di nomor 0228686267 bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya kita angkat kembali. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana akibatnya orang yang ingkar kepada hari kiamat, tapi dia itu orang Muslim? Siap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Kalau ada orang Islam, mengaku Muslim, di KTP-nya Islam, mungkin suka sholat, tapi tidak percaya kepada hari kiamat. Dia murtad. Kalau tidak percaya kepada hari kiamat, otomatis tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Al-Quran menjelaskan adanya hari kiamat, seperti yang sudah kita terangkan tadi, dalil-dalilnya. Apalagi hadis Nabi SAW. Itu juga menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang ngaku Muslim, tapi nggak percaya kepada hari kiamat, itu otomatis dia tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Rasul SAW. Tidak percaya kepada minimalnya 3 dari rukun iman. Mungkin dia percaya kepada Allah ada, tapi nggak percaya ada kepada hari kiamat. Otomatis kepercayaan, mungkin dia percaya juga kepada para malaikat. Allah ada, malaikat ada. Tapi nggak percaya kepada hari kiamat, berarti tidak percaya kepada Quran. Karena Quran menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Tidak percaya kepada Rasul SAW, karena beliau pun menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Maka orang itu murtad. Orang itu keluar dari Islam. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia saum. Aneh, kok bisa orang ngaku Islam, suka sholat, nggak percaya hari kiamat, untuk apa dia sholat? Kita sholat karena ingin memperoleh ampunan, ingin memperoleh pahala, ingin surga, ingin dijauhkan dari api neraka. Sementara orang tersebut nggak percaya kepada surga neraka, ya, nggak percaya akan adanya hari pembalasan. Ngapain dia sholat? Ngapain dia beramal soleh? Ngapain dia beribadah? Ngapain dia menjadi muslim? Jadi walaupun orang tersebut ahli ibadah, suka sholat, saum, bahkan bukan hanya Ramadan, tapi saumnya saum Daud, infak, sedekah, ya, baca Quran, tahajud, tapi nggak percaya hari kiamat, dia murtad. Dia bukan muslim lagi. Dia kufur dengan pengingkaran dia kepada adanya hari kiamat. Tadi dijelaskan itulah karakter orang kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'una bima amiltum. Wa dzalika 'ala Allah yasir.
Katakan olehmu, ya demi Allah, kalian pasti dibangkitkan. Kalian pasti akan diberitahukan tentang amal-amal kalian. Itu Al-Quran. Jadi orang kafir tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Maka siapa yang tidak yakin akan adanya hari kiamat, walaupun dia ngaku muslim, rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah, maka pada hakikatnya dia murtad karena tidak percaya kepada 3 di antara rukun iman. Iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi, dan iman kepada hari akhir itu tidak dia imani, maka dia kufur. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya pesan singkat dari hamba Allah di Bengkulu. Mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya ketika sholat pandangan kita tidak ke tempat sujud tapi lurus ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pendengar di Bengkulu, barakallahu fiik. Melihat ke tempat sujud selama sholat hukumnya sunnah. Dan itu bisa lebih menambah kekhusyuan. Ketika seseorang melihatnya tidak ke tempat sujud, berarti dia meninggalkan salah satu di antara sunnah sholat. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal. Apakah sholatnya khusyuk? Ya nggak tahu, bisa khusyuk, bisa tidak. Khusyuk itu tidak tergantung kemana dia melihat. Apakah yang lihat ke tempat sujud pasti khusyuk? Belum tentu. Ya. Nah, jadi dimakruhkan melihat kepada selain tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud disunahkan melihat kepada telunjuk kita yang kita isyaratkan. Sehingga dalam hadis dikatakan la tujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi pandangan Nabi SAW itu tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya ketika tasyahud. Hanya itu satu-satunya momen ketika sholat di mana mata tidak tertuju kepada tempat sujud. Tapi tertujunya kepada isyarat telunjuk kita. Selain itu, maka lihatlah ke tempat sujud. Dalil tentang melihat ke tempat sujud itu diisyaratkan baik oleh Al-Quran maupun hadis yang sahih. Adapun Al-Quran menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dulu para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan pandangannya ke atas, ke langit. Ketika turun ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka seluruhnya serentak menundukkan pandangan mereka dalam sholat menuju ke tempat sujud. Karena mereka semua memahami makna khusyuk adalah tunduknya hati dan pandangan ketika sholat. Itu melihat ke tempat sujud. Oleh karena itu, Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullah ketika ditanya, ya, benarkah ketika ruku pandangan ini melihat ke ujung jempolnya, ke ujung kaki-kaki, jari-jari kakinya, maka beliau menyatakan selama sholat, maka tidaklah pandangan ditujukan kecuali kepada tempat sujud mereka, kecuali ketika isyarat dalam tasyahud. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ketika ruku itu pandangan harus melihat ke ujung jempol, ke ujung jari kaki, tidak ada. Semuanya menuju ke tempat sujud. Satu-satunya momen ketika kita tidak melihat tempat sujud dalam sholat adalah ketika tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, melihatnya kepada apa? Isyarat telunjuknya. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau orang ketika sholat tidak melihat tempat sujud? Makruh hukumnya. Baik melihat ke tempat lain ataupun dengan cara memejamkan mata. Hukum asal memejamkan mata di dalam sholat adalah makruh. Kecuali kalau ada uzur. Uzurnya umpamanya banyak gangguan. Ketika tidak memejamkan mata, umpamanya si sajadahnya itu penuh dengan
gambar, atau bahkan ada orang yang menggunakan koran sebagai sajadah, ada ya. Ketika sholat Jumat nggak kebagian di dalam masjid gitu, kebagiannya di luar, pakai koran. Ketika sholat melihat ke tempat sujud ada berita di sana, jadi baca. Ada gangguan atau ada gambar, ya maka merem ya boleh. Kalau ada uzur seperti itu. Kalau tidak ada uzur maka tidak boleh memejamkan mata, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Abu Hanan di Baros, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, kalau kita mencuci pakaian yang terkena najis dengan tangan kita, kemungkinan besar air bekas cucian akan menyiprat ke baju yang kita pakai atau ke badan kita. Pertanyaannya, apakah kita harus mandi dan ganti baju ketika kita akan sholat setelah itu? Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan. Taib, wa fika barakallah, Abu Hanan ya di Baros Cimahi. Barakallahu fiik. Kalau kita umpamanya mencuci pakaian yang terkena najis, umpamanya kena ompol anak kita, ya, atau kotoran, kemudian kita cuci. Ada kemungkinan si air cuciannya itu kena kepada badan kita atau pakaian kita. Apakah wajib dicuci? Taib. Kalau kita meyakini najis tersebut ada terkandung di dalam air bekas cuciannya, kemudian kena ke badan kita, wajib kita cuci. Umpamanya bayi kita atau anak balita kita yang sudah makan, umpamanya BAB di celananya, kemudian celananya itu kita cuci. Nah, bekas cuciannya itu airnya ada yang menyiprat ke tangan atau ke pakaian dan kelihatan ada kotorannya. Yang nyiprat itu ada kotorannya, kelihatan banget. Ya, itu najis. Maka wajib untuk kita cuci bagian yang terkena najis tersebut. Ya, kalau kita meyakini seperti itu. Adapun kalau umpamanya kita tidak melihat adanya ainun najasah. Ainun najasah itu benda najisnya tidak terlihat. Umpamanya cuma ngompol, celananya basah. Kemudian kita apa? Kita cuci, ya. Kemudian bekas cuciannya tersebut kena ke badan kita. Pertama, kalau hanya ke badan lebih meyakinkan untuk kita cuci badan kita, ya. Kedua, kalau ke pakaian dan pakaian tersebut hanya satu-satunya, tidak ada ganti yang lain, ya, maka cukup dicuci bagian yang terkena pakaiannya itu saja tersebut. Kan nggak semua pakaiannya, ya. Pasti umpamanya ke lengan bajunya aja dicuci. Kalau kita meyakini adanya najis di dalam bekas air cucian ompol tadi, ya. Cuci saja bagian itunya, tidak perlu mencuci seluruhnya, ya. Kalau umpamanya yang terkena tangan kita tidak perlu mandi, cukup dicuci saja tangan yang terkena tersebut. Kalau yang terkenanya itu kaki, cukup dicuci kakinya, tidak perlu mandi mencuci seluruh tubuhnya kalau kitanya kedul mandi, ya. Nah, jadi hanya bagian yang kita yakini terkena najis saja. Adapun yang tidak terkena najis maka tidak harus dicuci. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz dengan orang yang membuat hukum atau yang menjalankan hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah? Ustadz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Orang yang membuat hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Yang tidak berdasarkan hukum Allah. Baik, barakallahu fiik. Ada 3 ayat tentang hal ini yang ujung kalimat dari ayat tersebut berbeda.
Kalimat awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ujungnya ini berbeda. Pertama, faulaika humul fasiqun, faulaika humul kafirun. Yang kedua, faulaika humul fasiqun. Yang ketiga, faulaika humul zalimun. Mereka itu kafir, mereka itu fasik, mereka itu zalim. Tapi orang-orang terutama Khawarij hanya mengambil faulaika humul kafirunnya saja. Mereka kafir. Yang zalim, yang fasiknya tidak mereka ambil. Jadi ujungnya berbeda. Lalu para ulama menerangkan. Berbedanya kalimat akhir dari ayat tersebut menunjukkan berbedanya kondisi dan niat. Siapa orang yang menetapkan hukum yang bukan hukum Allah, umpama hukum buatan manusia, dengan i'tikad, dengan keyakinan, hukum buatan Allah itu nggak baik. Sudah ketinggalan zaman. Hukum buatan manusia ini yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, pasti adil. Maka orang itu kafir. Karena meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Orang ini kafir. Walaupun tidak menjalankannya. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada orang menerapkan hukum buatan manusia karena dia itu umpamanya menginginkan keuntungan dunia. Kalau hukum Allah yang diterapkan, dia rugi. Tapi dia meyakini hukum Allah terbaik. Hukum buatan manusia ini zalim bagaimanapun. Dan dia merasa berdosa dengan hal itu. Maka orang itu fasik. Tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Itu sama dengan para pelaku dosa besar yang lain yang umpamanya orang berdusta. Dia tahu dusta itu dosa, haram. Tapi kenapa dia berdusta? Karena keuntungan dunia. Karena ingin selamat, karena ingin dipuji, karena macam-macam. Dia umpamanya bergibah. Dia tahu hukumnya gibah itu haram. Dosa. Tapi dia dapat kesenangan dengan gibah itu. Dia puas. Karena orang yang digibahi itu orang yang dia benci, orang yang dia dengki gitu ya. Obrolan menjadi tambah seru gitu ya. Tapi dia yakin gibah itu haram. Berdosa para pelakunya dan dia merasa berdosa. Apakah dia kafir, keluar dari Islam? Enggak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Sama dengan pemabuk, sama dengan penjudi, sama dengan maling, sama dengan pezina. Pelaku semua dosa besar tersebut pasti meyakini semua itu dosa. Orang yang mabuk tahu itu dosa. Orang yang berzina tahu itu dosa. Orang yang judi tahu itu dosa. Kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Karena kesenangan dunia. Pelakunya tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Apakah larangan berjudi, berzina, mencuri, mabuk itu hukum Allah? Ya, iyalah hukum Allah. Apakah larangan berdusta, larangan bergibah itu hukum Allah? Ya, iyalah hukum Allah. Kenapa dia langgar? Kenapa dia tidak terapkan? Harusnya jujur, dia berdusta. Harusnya dia itu menutup aib kaum muslimin atau membela kehormatan kaum muslimin. Itu hukum Allah. Malah dia langgar. Nah, kalau menggunakan man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, bisa-bisa dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Pezina kafir, pejudi kafir, pemabuk kafir, orang yang berdusta kafir, durhaka kepada orang tua kafir, dan seterusnya. Bisa-bisa semua orang termasuk dirinya nanti kafir. Karena pasti dia pernah terjerumus dalam dosa besar, ya enggak? Ketika orang berdusta, apakah dia itu tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara? Iya. Dalam hal berbicara ada hukum Allah yang wajib diterapkan. Jujur, tidak boleh dusta, ya.
kemudian menjauhi ghibah, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, mencela orang lain. Itu hukum Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Terus ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhi kebanyakan prasangka. Berprasangka dosa. Ya. Itu hukum Allah. Kalau dilanggar bisa kafir dong. Kalau faulaika humul kafirun. Maka dirinci oleh para ulama. Kalau orang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, karena kesenangan dunia, karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, tapi dia meyakini keharamannya, maka orang itu tetap muslim, tapi muslim yang fasik, yang berdosa besar. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kalau orang tidak melakukan atau memberlakukan hukum Allah karena ingin berbuat jahat kepada orang lain. Kalau hukum Allah yang digunakan, kita nggak bisa jahil ke orang lain yang kita benci. Tapi dengan menggunakan hukum manusia, orang yang tidak bersalah bisa dipenjara. Gampang cari alasannya. Maka orang itu zalim. Tapi dia meyakini itu hukum zalim, betul. Tapi dia lakukan karena apa? Karena hawa nafsu juga untuk menzalimi orang lain. Ya. Jadi berbeda, tidak seluruh orang yang tidak menerapkan hukum Allah itu dipukul rata semuanya kafir, enggak. Ada ayat faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun, ada. Kenapa itu tidak dipakai loh? Jadi tidak mutlak setiap orang yang tidak memberlakukan hukum Allah itu dipastikan kafir, tidak mutlak begitu. Ingat ada dua ayat yang lainnya. Faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Itu faulaika humul fasikun. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita menggunakan ayat faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka mereka kafir. Kita fokus ke ayat ini saja. Kita tanya, apakah yang dimaksud kafir di sana kafir besar atau kafir kecil? Kafir besar itu murtad, keluar dari Islam. Kafir kecil itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Loh, ada gitu ayat atau hadis yang menjelaskan ada kafir kecil, ada kafir besar? Ada. Contohnya, umpamanya nih. Ada hadis. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya, memeranginya adalah kafir. Membunuh sesama muslim itu dalam hadis disebut kafir. Hadis lain riwayat Bukhari menyatakan la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggal aku. Itu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh yang lain. Itu kafir, kata Nabi SAW dalam hadis. Tapi di hadis lain, bahkan di dalam ayat. Ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-9 menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin, Allah masih menyebut dua kelompok mukmin saling berperang. Ini bukan perang gobang. Tapi perang beneran saling bunuh. Yang namanya perang saling bunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok mukmin, masih mukmin, saling bunuh, saling berperang. Faslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Nah, walaupun saling bunuh oleh Allah tetap disebut mukmin. Tidak disebut kafir. Menunjukkan ungkapan kafir dalam hadis, jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu saling bunuh. Atau tadi membunuh sesama muslim adalah kafir. Itu kufur kecil. Makna kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Membunuh sesama muslim Allah dosa besar tapi tidak menyebabkan orang itu murtad dari Islam.
Atau yang tadi memerangi sesama muslim adalah kekufuran, tapi kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau umpamanya setiap yang saling bunuh dianggap kafir, keluar dari Islam, kalau begitu nanti pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain itu bisa dikafirkan semua itu karena mereka saling apa? Saling bunuh. Enggak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak mutlak setiap yang tidak memberlakukan hukum Allah itu dipukul rata sebagai kafir. Karena apa? Karena ada dua ayat lain, fasik dan zalim. Kalau toh disebut kafir maka ada dua kemungkinan. Bisa kafir besar, bisa kafir kecil. Siapa yang membunuh sesama muslim karena menghalalkan darahnya walaupun dia muslim, ya dia bisa kufur. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk dilakukan, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi kajian dan juga menjawab pertanyaan dari para pemirsa dan